Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa materi mengenai manajemen bimbingan dan konseling dengan perspektif bagaimana menyusun sebuah pengembangan program BK komprehensif ya. Sebelum berbicara tentang dasar-dasar pengembangan BK komprehensifnya, di sini saya akan sedikit menyinggung sebagai awalan atau sebagai prolog mengenai bagaimana sebenarnya model dan pola layanan BK dalam lintasan sejarahnya seperti itu. Baik, bimbingan konseling di Indonesia itu perlu diketahui bersama-sama ya. Dirintis itu dimulai sejak tahun 1960-an. Nah, layanan BK secara resmi dalam sistem pendidikan baru dimulai itu tahun 75. Yang mana ruang lingkup implementasinya itu sudah mencakup jenjang SD ya, SLTP, SLTA seperti itu. Dalam perkembangan selanjutnya secara eksplisit ya pekerjaan BK dan pekerjaan mengajar mata pelajaran, guru mata pelajaran itu berkedudukan seimbang dan sejajar. Melalui aturan tersebut, maka tugas pokok seorang guru mapel selain mengajar juga dia juga punya punya kewenangan juga untuk memberikan layanan dan bimbingan konseling. Ya, ini awal mula bimbingan konseling itu mulai eksis ya di Indonesia awal-awal dulu itu mulai tahun 60-an itu tadi. Nah, tentu saja kita bisa lihat bahwasannya spektrum dari layanan BK dari yang sebelumnya dikatakan tidak profesional menuju profesional itu seperti apa. Yang pertama, bimbingan dan konseling itu dengan profesi konselor itu tadi dimulai dari konselor informal ya. Siapa konselor informal itu ya? Konselor informal merupakan orang-orang yang terlibat dalam hubungan sehari-hari yang memiliki peran cukup penting ya dalam membantu orang lain. Lalu berkembang lagi menjadi layanan konseling yang di dalamnya melekat ya profesi atau pekerjaan tertentu seperti dokter ya, guru sendiri itu tadi ya, perawat seperti itu. Lalu berkembang lagi menjadi voluntary counselor yang mana subjeknya itu merupakan individu-individu terlatih atau trained person dalam keterampilan membantu orang lain atau helping skills. Nah, biasanya voluntary counselor ini dia kerjanya di agensi volunteer atau agensi-agensi sosial ya, seperti itu. Barulah counselor itu memiliki peran yakni dalam bentuk helping service profesional, yang mana konselor profesional yang tentunya terdidik, terlatih melalui serangkaian jenjang pendidikan akademik dan profesional. Nah, tentu saja seiring berkembangnya waktu, arus besar dari industrialisasi yang tentu saja berdampak pada terbukanya peran penting dalam berbagai bidang pekerjaan telah menempatkan profesi konselor ini bukan lagi sebagai tugas tambahan yang sekedar ditempelkan pada tugas pokok lainnya seperti pada spektrum dari BK dari tidak profesional yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Namun ada tuntutan yang dikehendaki oleh pengguna jasa layanan bantuan itu bahwa seorang konselor yang profesional itu harus memiliki rekam jejak pendidikan akademik dan pendidikan yang profesional seperti itu. Nah, tentu saja tugas pokok dari BK ini tidak lagi menjadi sambilan ya oleh guru-guru yang ada di sekolah yang notabene adalah guru mata pelajaran itu tadi. Nah, kategorisasi pendidik di ruang lingkup pendidikan selain guru bidang studi dan guru wali kelas
ya juga bertambah luas dengan diperkenalkannya yang namanya profesi guru BK sebagai bagian dari komponen pendidik seperti itu. Itu tentu saja legal standing yang menguatkan dari peran BK itu bisa dilihat pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 dan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nah, seiring berkembangnya itu seiring perkembangannya itu, beragam harapan dan optimisme banyak disandang oleh konselor, ya. Salah satunya melalui layanan bimbingan dan konseling dengan mewujudkan self actualization atau aktualisasi diri dan pengembangan kapasitas yang tentu saja dapat mendukung pencapaian kompetensi dari konselingnya. Ya, itu tadi yang penting untuk dikembangkan. Nah, tuntutan yang dihadapi oleh guru BK atau konselor ini tentu saja pastinya sangat kompleks pastinya. Nah, itulah kenapa kajian-kajian akademis mengenai apa sih yang harus bisa dikembangkan dari bimbingan dan konseling selama beberapa tahun terakhir itu, upaya yang dilakukan itu akhirnya memiliki perkembangan yang cukup efektif, ya, yakni dengan memunculkan sebuah paradigma baru mengenai model layanan bimbingan dan konseling yang ideal, yakni tata kelola atau manajemen bimbingan dan konseling dalam bentuk pola bimbingan dan konseling sekolah komprehensif itu tadi. Nah, itulah sebagai awalan sebelum kita memasuki yang namanya bagaimana sih sebenarnya dasar-dasar pengembangan program BK komprehensif. Nah, dalam lingkup pendidikan tentu saja bimbingan dan konseling itu memiliki kedudukannya pun juga kedudukannya cukup penting, memiliki peran yang sentral. Ya, adapun dalam kedudukan tersebut ada 3 bidang yang menjadi sasaran atau menjadi peran penting dari konselor, ya. Yang pertama adalah bidang administrasi dan kepemimpinan, yang kedua ada bidang pengajaran, yang ketiga ada bidang pembinaan siswa. Nah, bidang administrasi dan kepemimpinan itu meliputi administrasi dan supervisi pastinya, ya. Bidang pengajaran meliputi ya pembelajaran itu sendiri, ya, ekstrakurikuler, ya, pendidikan karir, ya, atau mungkin pendidikan khusus, ya, dan remedial seperti itu. Nah, bidang yang ketiga ada bidang pembinaan siswa. Inilah bimbingan dan upaya lainnya dalam bentuk sebuah treatment atau layanan khusus yang difokuskan pada upaya untuk membina siswa dalam mencapai kemandirian untuk dia bisa mengaktualisasikan dirinya dan mencapai kompetensi yang ideal. Adapun dari kedudukan bimbingan dan konseling dalam program pendidikan yang di sekolah ini memiliki tujuan, yakni adalah perkembangan yang optimal dari individu itu sendiri, seperti itu. Untuk mencapai tujuan perkembangan individu yang optimal, tentu saja yakni dalam bentuk student achievement and success, hal yang perlu diperhatikan yakni adalah apa sih yang menjadi fokus dalam layanan bimbingan dan konseling melalui ketiga bidang penting, yakni adalah bidang pribadi sosial, bidang akademik atau bidang belajar, dan yang terakhir adalah bidang karir. Tentu saja sebagai fokus dari bidang layanan bimbingan konseling itu juga harus ditunjang dengan layanan bimbingan konseling itu sendiri. Di situ ada layanan responsif, ada perencanaan individual, ada kurikulum bimbingan, ada dukungan sistem, ya, dan yang terakhir adalah layanan dasar. Nah, adapun layanan dasar itu
dapat diartikan sebagai sebuah proses memberikan bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang terstruktur secara klasikal atau kelompok, yang tentu saja juga disajikan oleh konselor itu secara sistematis dalam rangka bagaimana mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan yang ada pada standar kompetensi kemandirian konseli, ya, yang tentu saja diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan dari konseli itu sendiri. Ya, tujuannya layanan dasar itu yakni adalah membantu semua konseli agar dia itu memperoleh perkembangan yang optimal gitu loh, memiliki mental yang sehat, ya, memperoleh keterampilan dasar hidup. Secara rinci tujuan layanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar dia memiliki pemahaman atau kesadaran tentang dirinya dan lingkungannya, ya kan, baik dari pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama, lalu mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau perilaku yang tentu saja layak bagi penyesuaian diri individu atau konselingnya terhadap lingkungannya, ya, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalah konseli, dan mampu mengembangkan individu atau konseli tersebut dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Yang menjadi fokus dari atau fokus pengembangan dari layanan ini yakni mencakup pada pengembangan self esteemnya, motivasi berprestasinya, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan problem solving, ya, keterampilan hubungan antar pribadi atau proses berinteraksi, berkomunikasi, ya, penyadaran keragaman budaya, ada banyak sekali. Nah, tentu saja dalam hal ini menjadi suatu hal yang penting. Di sini juga ada layanan responsif guna mendukung optimalisasi dari bidang-bidang bimbingan dan konseling. Layanan responsif itu seperti apa? Ya, layanan responsif itu proses memberikan bantuan pada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, ya. Apabila tidak segera dibantu, bisa menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Ya, ada konseling individual, konseling krisis, ya, konsultasi dengan orang tua, guru, dan alih tangan kasus atau referral. Ya, ini merupakan ragam bantuan yang ada pada layanan responsif. Tujuannya apa sih layanan responsif itu? Ya, tujuannya ya membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah yang dialami, atau membantu individu dalam mengatasi hambatan, ya, kegagalan dalam mencapai tugas perkembangan. Dan tujuan layanan ini dapat juga ditinjau sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu berkenaan dengan masalah-masalah atau bidang-bidang yang ada pada fokus bimbingan dan konseling. Adapun fokus pengembangannya dari layanan responsif ini bergantung pada masalah atau kebutuhan konseli seperti itu. Di situ ada perencanaan individual. Ya, layanan perencanaan individual itu tentu saja dapat diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya gitu, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya gitu kan. Nah, mana pemahaman konseli secara mendalam dengan segala karakteristiknya, ya, penafsiran dari hasil asesmen dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki konseli ini menjadi suatu hal yang penting, sehingga konseli itu juga akhirnya mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan potensinya yang optimal. Tujuan dari perencanaan individual ini bertujuan untuk
membantu konseli agar dia itu memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, ya, perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik yang menyangkut aspek-aspek atau bidang-bidang pribadi sosial, ya, belajar ataupun karir, dan tentu saja dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskan antara konselor dengan konselingnya. Nah, melalui layanan dasar ini juga melalui layanan perencanaan individual ini, konseli itu diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutnya nanti seperti apa, merencanakan karirnya seperti apa, mengembangkan kemampuan sosial pribadinya seperti apa, yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya sesuai dengan tipe dirinya, begitu. Lalu informasi tentang dunia kerja seperti apa, informasi mengenai hubungan sosial masyarakat itu seperti apa, ya. Selain itu, konselor juga diharapkan dia dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya atau konsep diri seperti itu. Lalu mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya itu kira-kira seperti apa saja sih skala prioritas yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya, ya. Dalam kaitannya mengambil keputusan yang merefleksikan terhadap perencanaan dirinya. Adapun dalam perencanaan individual itu, fokus pengembangannya yakni adalah sesuai dengan secara rinci, ya, cakupan dari fokus pengembangan perencanaan individual ini mencakup pada pengembangan aspek akademik yang meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan, begitu. Kalau karir itu meliputi eksplorasi dari peluang-peluang karir, eksplorasi latihan-latihan dalam pekerjaan, ya, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif seperti itu. Untuk pribadi sosial, ya, meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan keterampilan sosial yang efektif. Nah, di sini ada beberapa dalam bidang-bidang bimbingan dan konseling itu tadi, meliputi beberapa tema-tema, gambaran tema-tema seperti yang ada pada bidang-bidang yang ada pada bimbingan dan konseling itu tadi. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa lihat, teman-teman, ya, pola program dan layanan bimbingan dan konselingnya, ya. Melalui bidang-bidang itu, maka dapat dikerucutkan atau dikonstruksikan menjadi komponen program. Adapun komponen programnya itu ada layanan dasar, ada layanan responsif, ada layanan perencanaan individual. Nah, dari tiap-tiap layanan itu bisa dikerucutkan menjadi strategi implementasi. Nah, untuk layanan dasar, strategi implementasinya bisa dalam bentuk bimbingan klasikal, ya, layanan orientasi, ya, layanan informasi, bimbingan kelompok, dan administrasi data atau himpunan data. Nah, kalau untuk komponen program layanan responsif itu bisa dikonstruksikan menjadi strategi implementasi dalam bentuk apa? Ada konseling individu, ada konseling kelompok, ya, referral, konsultasi, ya, ada home visit, ada konferensi kasus. Nah, kalau untuk layanan perencanaan individual, di situ bisa dikerucutkan, ya, menjadi strategi implementasi dalam bentuk layanan penempatan dan penyaluran, kolaborasi antar pihak, ya, bisa antar guru mata pelajaran, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, tentu saja di situ juga ada dukungan sistem. Ya, dalam dukungan sistem itu, apa sih yang mendukung dari sistem BK yang telah ada, yang fokusnya adalah mengoptimalkan perkembangan dari individu. Tentu saja juga harus ada dukungan sistem yang mengoptimalkan konselor, ya, mengoptimalkan kinerja konselor. Ya, dukungan sistem tersebut, ya, meliputi ada pengembangan profesi, ya, riset dan pengembangan kualitas konselor, ya, manajemen program yang tentu saja juga ini menjadi dasar konselor, artinya pengetahuan mengenai manajemen program itu juga penting, dan yang terpenting dalam tata kelola
sekolah atau dalam manajemen, penting untuk dilakukan dukungan sistem dalam bentuk evaluasi dan akuntabilitas. Yang terakhir adalah relasi terhadap publik, seperti itu. Nah, setelah itu lalu setelah kita memahami tentang bagaimana sih model dari bimbingan konseling komprehensif, barulah kita bisa memasuki mengenai bagaimana sih gambaran program dari bimbingan dan konseling komprehensif agar terwujud seperti itu. Adapun komponennya yakni ada sistem manajemen, ya, ada akuntabilitas, ada sistem penyampaian, ada landasan. Ini bisa dicapai ya, tentu saja harus diiringi dengan yang namanya advokasi, bagaimana pola kepemimpinan, bagaimana kolaborasi yang terbangun ya. Adakah perubahan yang sistemik dari program atau pola yang sudah terstruktur seperti itu. Adapun akuntabilitas itu juga meliputi laporan hasil, evaluasi, performa konselornya seperti apa, apakah ada pengawasan dari program-program yang telah disusun konselornya ya. Sistem penyampaian itu bisa diaktualisasikan dalam bentuk kurikulum bimbingannya seperti apa, perencanaan individualnya seperti apa, layanan responsifnya seperti apa, dukungan sistemnya seperti apa. Kesemuanya itu juga dilandasi dengan apa? Ya, landasan dalam program bimbingan konseling komprehensif itu juga harus meliputi latar belakang dalam bentuk dasar pemikiran dan filosofinya, visi dan misi sekolah atau lembaganya seperti apa, dan juga landasan yang paling penting adalah mengerucut pada bidang layanannya. Ini adalah pribadi sosial, akademik, karir, dan yang paling penting adalah kompetensi yang hendak dicapai itu seperti apa. Dalam sistem manajemen tentu saja di situ yang menjadi suatu hal yang penting ya dalam proses implementasi program BK komprehensif ya, ini adalah ada kesepakatan ya, ada stakeholder ya, ada monitoring ya, ada rencana tindakan dan penjadwalan seperti itu. Akhirnya juga ini menjadi suatu acuan yang penting ya, yang harus dipahami oleh konselor seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di struktur dan isi atau materi dari program BK komprehensif. Yang pertama meliputi rasionalisasi. Rasionalisasi itu yang meliputi apa sih yang melatar belakangi terkait tentang program dari BK komprehensif itu penting untuk dilaksanakan, sekaligus landasan hukumnya seperti apa, landasan undang-undangnya seperti apa. Lalu ada visi dan misi ya. Visi dan misi ini bisa dari visi misi bimbingan dan konseling itu sendiri atau visi dan misi dari sekolah ya. Ya, tentu saja visi dan misi dari BK itu berdasarkan acuan yang ditinjau berdasarkan visi dan misi yang ada di sekolah seperti itu. Karena tujuan dari program BK ini adalah mewujudkan visi dan misi yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga ada deskripsi kebutuhan. Nah, deskripsi kebutuhan ini meliputi apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengoptimalisasi tugas perkembangan dari konseli. Nah, biasanya ini bisa dikerucutkan atau ditinjau dari bidang-bidang layanan yang ada tadi itu, ada pribadi sosial, ada belajar atau akademik, dan ada karir. Nah, yang selanjutnya ada tujuan. Tentu saja dalam program ini juga memiliki tujuan penting ya. Ya, ada tujuan jangka panjangnya seperti apa, tujuan menengahnya seperti apa, tujuan jangka pendeknya seperti apa. Adapun komponen program-program itu tadi juga meliputi bidang-bidang yang ada pada bimbingan dan konseling seperti itu. Dan yang terpenting juga ini adalah rencana operasional atau action plan. Yang ini tentu harus dipahami oleh teman-teman semuanya, yakni penjabaran dari action plan ini tentu saja paling tidak disusun itu memenuhi unsur
5W1H. Ada what, why, where, ada who, ada when, dan yang terakhir ada how. Nah, dengan demikian konselor tentu saja perlu melakukan hal-hal penting seperti identifikasi dan merumuskan berbagai kegiatan yang harus atau perlu dilakukan. Ya, kegiatan ini biasanya diturunkan dari tugas perkembangan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh konseli. Nah, yang kedua ada pertimbangan porsi waktu yang itu diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Nah, apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu atau terus-menerus, itu juga menjadi pertimbangan dalam rencana operasional. Nah, berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah layanan BK dalam setiap komponen program tersebut, ya. Ini perlu dirancang, ya. Perencanaan waktu ini juga didasarkan kepada isi program dan dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh konselor. Seperti itu. Yang ketiga ada inventarisasi kebutuhan yang sekiranya diperoleh dari need assessment, ya. Dan tentu saja itu bisa ditabulasikan atau ditampilkan melalui tabel kebutuhan yang itu dijadikan menjadi rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan dimaksud itu seperti apa? Yang rencana kegiatan dimaksud dituangkan ke dalam rancangan jadwal kegiatan selama 1 tahun, seperti itu. Nah, rancangan ini bisa dalam bentuk metrik biasanya, ya, terbagi menjadi program tahunan dan program semester. Selanjutnya dalam rencana operasional juga meliputi program bimbingan dan konseling yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan yang tentu saja perlu dijadwalkan dalam bentuk kalender kegiatan, ya. Kalender kegiatan ini mencakup ada kalender tahunan, bulanan, dan mingguan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima meliputi program bimbingan dan konseling yang perlu dilaksanakan dalam bentuk kontak langsung, ya, tanpa kontak langsung dengan konseli, seperti itu. Ya, untuk kegiatan kontak langsung ini dilakukan biasanya dalam bentuk klasikal di kelas, ya. Kembali lagi masuk pada layanan dasar yang mana perlu dialokasikan secara teknis waktu yang terjadwal, seperti itu. Ya, kalaupun kegiatan yang tanpa kontak langsung dengan konseli itu dapat dilaksanakan melalui tulisan atau informasi-informasi, bisa dalam bentuk kunjungan rumah atau home visit, bisa dalam bentuk konferensi kasus, ya, dan yang terakhir adalah bisa dalam bentuk referral. Nah, tentu saja program yang telah tersusun rapi dalam bentuk rincian aktivitas tersebut yang akan dilakukan tentunya membutuhkan komitmen, ya, komitmen yang kuat dari seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan program tersebut, ya. Nggak hanya konselornya saja, melainkan juga bagaimana sih faktor kepemimpinan lembaga atau sekolah yang mendukung. Nah, termasuk pula keterlibatan guru mata pelajaran, guru bidang studi, ya, dalam memahami bagaimana sih kerangka filosofis dan konseptual dari program serta layanan bimbingan konseling yang bersifat mendukung program pembelajaran sebenarnya, begitu. Nah, melalui dukungan-dukungan tersebut tentu saja tujuan-tujuan layanan serta kompetensi dari ketercapaian individu itu akan dapat terwujud secara optimal. Nah, dari rencana operasional yang sudah dibuat itu bisa dikonstruksikan menjadi pengembangan tema atau topik, bisa dalam bentuk file tersendiri, biasanya seperti itu. Nah, ketika topik-topik itu sudah ada seperti pada ini di bawah bidang-bidang itu kan, itu bisa dalam bentuk topik-topiknya seperti itu. Ada menghormati diri sendiri dan orang lain, ada penetapan tujuan, ya, pengembangan keterampilan bertahan hidup. Itu bisa dijadikan sebagai topik-topik. Nah, dari tiap topik-topik itu ya dikembangkan menjadi satuan layanannya, ya, prosedur layanannya. Itu ada banyak sekali kalau kalian menelusuri langsung, ya, browsing mengenai bagaimana sih format satuan layanan.
Nah, selanjutnya ada evaluasi dan anggaran, seperti itu. Nah, selanjutnya melalui program bimbingan dan konseling komprehensif, tentu saja implikasinya begitu bisa terasa ya, melalui pergeseran-pergeseran tertentu, yakni salah satunya adalah pergeseran fokusnya. Pergeseran fokus ini, kalau kita bicara tentang bimbingan dan konseling klasik ya, atau yang lampau, fokusnya lebih kepada fokus individual, yang mana individual itu meliputi bekerja dalam isolasi, bekerja dengan masalah individu ya, banyak terlibat dalam kegiatan konseling di sekolah ya, hanya mengumpulkan data tentang prosesnya. Nah, kalau yang bimbingan konseling komprehensif fokusnya lebih sistemik ya, yang mana di situ meliputi kerjasama tim ya, ada kolaborasi bersama semua stakeholder ya, bekerja untuk membuat perubahan suatu sistem yang sudah dibuat seperti itu. Oke, terus terlibat secara ekstensif sebagai seorang pemimpin di sekolah dan masyarakat, seperti itu. Yang terakhir adalah mengumpulkan data tentang siswa dan hasil programnya itu seperti apa, begitu. Nah, selanjutnya gambaran bagaimana sih bimbingan dan konseling di sekolah dari yang terdahulu sampai yang komprehensif ya, programnya seperti apa. Nah, pendekatan terdahulu itu lebih bersifat reaktif, menekankan proses, berfokus pada posisi, berkonsentrasi pada layanan, ya, menekankan layanan konseling individual, terpusat pada apa yang dilakukan konselor. Ya, layanan diberikan kepada individu tertentu, tidak untuk semua siswa. Nah, kalau pendekatan program komprehensif ini tentu saja lebih bersifat proaktif, menekankan pada hasil berdasarkan mutu perilakunya, lalu berfokus pada programnya, ya, berkonsentrasi pada program, menekankan keseimbangan antara kegiatan individual, kelompok, dan kelas. Lalu apa yang dipelajari oleh siswa atau individu, lalu keseluruhan program diperuntukkan kembali lagi pada kebutuhan siswa yang tentu saja bertujuan untuk mengoptimalisasi kompetensi ya, dari yang dimiliki oleh siswa. Bimbingan konseling sebagai suatu program memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yang mana berorientasi pada perkembangan siswa ya, dengan memfokuskan pada bidang layanan yang dimiliki bimbingan konseling, lalu berurutan atau berkaitan atau sesuai dengan tingkat kelas dari individunya ya, berbasis pada mutu ya, pendekatan tim ya. Tentu saja semua program itu harus memiliki dampak atau implikasi untuk semua siswa ya. Merupakan program secara keseluruhan berbasis pendidikan, bukan berbasis pada lembaganya, tapi bagaimana proses mendidiknya, seperti itu. Lalu mulai pada hari pertama dan berakhir pada hari terakhir di sekolah ya, terfokus pada program bukan pada posisi, seperti itu teman-teman. Nah, sehingga kerangka kerja utuh program kerja BK bisa dilihat ya. Ya, semuanya dimulai dari asesmen, analisis kebutuhannya. Asesmen terbagi menjadi dua ya, ada asesmen lingkungan dan asesmen perkembangan peserta didik atau konselingnya. Nah, dari asesmen lingkungan itu yang kita lihat adalah gimana sih sebenarnya harapan dan kondisi yang ada di lingkungannya. Lalu asesmen yang dalam perkembangan peserta didik itu atau konseling itu bisa dilihat bagaimana harapan dan kondisi dari konselingnya, barulah bertemu di situ ya, menjadi gambaran tugas perkembangan ya, tujuan dari BK ya, yang mana tujuan dari BK itu ada penyadaran, ada akomodasi, ada tindakan ya. Lalu kita bisa akhirnya mengklasifikasikan bagaimana sebenarnya permasalahan yang perlu dientaskan. Nah, dari situ, dari hasil asesmen itu bisa diwujudkan dalam bentuk komponen program.
Nah, komponen program itu tentu saja harus dirasionalisasikan melalui strategi, teknik, dan manajemen seperti yang ada pada apa yang sahabat-sahabat sudah lihat di layar seperti itu. Ketika tadi asesmen menjadi suatu hal yang penting, sebenarnya bagaimana sih langkah-langkah asesmen? Ya, tentu saja langkah yang pertama adalah siapa yang akan melakukan analisis kebutuhan, itu yang harus diketahui. Ya, analisis kebutuhan itu ya dilakukan oleh konselor dengan berbasis pada fokus lingkungan dan fokus konselingnya seperti pada kerangka kerja tadi itu. Nah, informasi apa yang akan dikumpulkan, ya, informasinya apa aja yang akan dikumpulkan oleh konselor sebagai landasan untuk menyusun kerangka kerja seperti itu. Yang pertama, informasi akan kebutuhan konselingnya, ya. Selanjutnya ada standar kompetensinya, masalah apa sih yang menjadi skala prioritas, masalah apa sih yang menjadi fokus dalam atau hambatan dalam mencapai tugas perkembangan, terus layanan yang ada itu seperti apa, lalu pengalaman belajar, dan selanjutnya adalah bagaimana sih infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung ketercapaian layanan BK dalam mencapai tugas perkembangan individu. Lalu langkah selanjutnya adalah bagaimana informasi yang dikumpulkan, ya, prosesnya bagaimana, komunikasi langsung atau tidak langsung. Lalu yang terakhir adalah bagaimana informasi itu akan diinterpretasikan atau ditafsirkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang 4 elemen program penting dalam BK komprehensif, ya. 4 elemen tersebut, yang pertama adalah kontennya seperti apa, ya. Habis itu kerangka organisasi yang meliputi struktur, kegiatan, dan waktunya seperti apa, sumber dayanya seperti apa, dan pengembangan manajemen akuntabilitasnya seperti apa. Ya, kalau kita bicara soal konten, ya berkaitan tentang standar kompetensinya, ya, yang mana standar kompetensi itu bisa dicapai dengan mengalokasikan, ya, beberapa poin-poin penting mengenai standar kompetensi tersebut. Nah, kalau bicara tentang kerangka organisasi, di situ ada struktur, kegiatan, waktu. Tentu saja yang dipahami adalah definisi, asumsi-asumsi, dan rasionalisasi seperti itu. Lalu ada yang di bawahnya definisi, asumsi, dan rasional itu ada yang namanya perkiraan alokasi alokasi waktu layanannya. Misalnya di situ tertera dari SD layanan dasarnya 35 sampai 45 itu dalam bentuk persentase seperti itu. Di situ ada SLTP itu 25 sampai 35 persentasenya. Untuk SLTA itu ada 15 sampai 25. Tentu saja ini masih pada tataran perkiraan, ya. Tentu saja seiring perkembangan waktu itu bisa seiring berkembang waktu dan kondisi yang ada pada lembaga atau sekolah tentu bisa memberikan signifikansi yang berbeda. Nah, adapun kerangka organisasi yang lain adalah kegiatannya. Nah, kegiatannya itu ada dari layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan ada dukungan sistem. Sumber dayanya yang mendukung ketercapaian program BK itu, ya, ada sumber daya manusianya, ya, ada konselornya, guru, wali kelas, ya, kepala sekolah, ya, psikolog, ya, social work, dan seterusnya. Dan yang penting juga yang meliputi sumber daya, selain ada SDM, ya ada sumber daya finansialnya seperti apa. Dan yang terpenting juga, sumber daya juga meliputi kebijakan-kebijakan yang ada, ya, dari kebijakan Pemdanya seperti apa, kebijakan pemerintah pusatnya seperti apa, ya, kebijakan organisasi profesi konselingnya seperti apa, terus dukungan program yang lain. Ya, ini menjadi satu gambaran sumber daya.
Nah, yang selanjutnya ada pengembangan manajemen akuntabilitas. Ya, terbagi menjadi ada steering komite, ada advisory komite, dan ada pendesainannya, ya, written frameworknya seperti apa, ya, prioritas programnya apa, distribusi waktunya sejauh apa, itu untuk desainnya. Nah, implementasinya yaitu ada dalam bentuk deskripsi kerja, ya, manajemennya, ya, program kalender atau agendanya tadi sudah sedikit dijelaskan di awal mengenai action plan itu tadi pada poin action plan. Nah, evaluasi, ya, evaluasi itu bisa dalam bentuk evaluasi program, ya, evaluasi person, ya, ada evaluasi hasil, ya. Untuk peningkatan ada tanggal evaluasi dan redesign dari program yang sudah sejauh ini dilaksanakan, itu seperti apa, efektifkah atau kurang optimalnya pada sisi mananya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sebagai gambaran singkatnya yang harapannya ini bisa menjadi stimulus untuk sahabat-sahabat semuanya mencari tahu atau mendalami lebih lanjut terkait tentang bagaimana sih sebenarnya gambaran mengenai program dari bimbingan konseling komprehensif. Ya, ini masih dalam dasar-dasarnya. Semoga dari dasar-dasar ini teman-teman bisa kreatif dalam mempelajari lebih lanjut mengenai BK komprehensif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.